Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga masih diberikan kesehatan, waras dan bahagia. Ya, kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang mungkin teman-teman pemula yang ingin memelihara burung kolibri ini masih bingung ya. Pertimbangannya membeli burung konin hijauan, trotol atau yang sudah metalik. Ini pengalaman saya dari Om Yokan ya. Jadi mungkin tidak sepenuhnya ada yang pemahaman dengan saya. Oh, itu tidak masalah. Yang penting saya share tentang pengalaman saya memelihara burung konin ya. Jadi ketika teman-teman ingin memelihara burung konin ini terbagi menjadi 3 kategori ya teman-teman. Yang pertama hijauan, kedua trotol dan metalik. Itu semuanya plus minus, artinya ada kelebihan dan kelemahannya masing-masing ya. Jadi pertama tentang kalau teman-teman mengejar artinya apa ya, bunyi, membeli burung terus dirawat tidak lama dan bunyi, saya sarankan teman-teman membeli yang hijauan atau trotol. Karena hijauan atau trotol itu sepengalaman saya lebih gampang bunyi ya, lebih cepat bunyi. Ketika baru dari Om Yohan pun kita rawat minimal ngeriwik lah, itu teman-teman bisa langsung mendengarkan suaranya. Ketika teman-teman memilih metalik itu agak sabar ya, apalagi kalau dari Om Yokan, karena pengalaman saya sendiri meskipun dari Om Yokannya itu di koloni bunyi sampai rumah dia membisu dan bahkan saya pernah sampai game over ya. Itu terus yang kedua pengkondisian ya. Jadi untuk konin hijauan dan trotol ini sepengalaman saya mudah dikondisikan daripada teman-teman membelikan yang metalik. Itu kalau adaptasinya lebih lama daripada hijauan dan trotol. Itu pengalaman saya ya. Terus ketika teman-teman ingin mencetak mencetak isian, teman-teman bisa memilih hijauan dan trotol karena itu teman-teman masih bisa mengatur ya, mau isian seperti apa, mau iramanya bagaimana. Teman-teman lebih mudah mencetak dari hijauan dan trotol daripada metalik. Tapi metalik ini semacam random atau gambling ya, kita nggak tahu isiannya dari hutan seperti apa. Tapi sih yang jelas konin ini kan burung yang bunyinya variasi ya. Meskipun dari hutan, insya Allah sepengalaman saya lagunya tetap gonta-ganti. Itu terserah pilihan ke teman-teman. Artinya kalau teman-teman mau mencetak konin itu dari hijauan dan trotol, tapi teman-teman juga harus memiliki masteran yang sekiranya teman-teman inginkan ya, bisa burung asli atau MP3 itu terserah. Yang penting burung bisa masuk ya, bagaimana pengkondisian masterannya dan suara atau isiannya yang ingin dimasukkan. Terus masalah biasanya yang kendala untuk pemula ya, itu masalah kroto. Itu sebenarnya kroto itu kan boleh ya boleh tidak, asalkan nektarnya atau vitamin atau asupannya cukup. Tanpa kroto pun tidak apa-apa. Tapi sepengalaman saya hijauan dan trotol lebih mudah dan lebih cepat untuk memakan kroto daripada konin Om Yokan yang metalik. Tapi konin Om Yokan yang metalik ini juga nantinya bisa makan kroto asalkan teman-teman bisa telaten mengajari atau digabung atau dikoloni dengan konin yang sudah biasa makan kroto ya. Jadi dia bisa melihat dan lama-lama dia makan. Dan ada beberapa trik untuk membuat konin metalik terutama untuk makan kroto. Yang jelas teman-teman kalau ingin menggunakan asupan kroto lebih mudah yang hijauan dan trotol untuk melatihnya. Ini sepengalaman saya ya. Terus untuk jenis kelamin sendiri ya, kalau hijauan gambling ya,
Meskipun teman-teman di Facebook atau di YouTube sudah banyak yang memberikan ciri-cirinya jantan betina, saya masih kesulitan ya untuk memastikan apakah konin ijoan ini nantinya akan jantan atau betina. Saya masih belum bisa memastikan ya, meskipun dari postur terus yang kelihatan kasat mata itu kan katanya bagi teman-teman yang sudah pengalaman itu nge-share paruhnya oranye. Jadi teman-teman kalau memilih ijoan bisa menggunakan patokan paruh oranye ya, karena di forum-forum dan di YouTube banyak yang mengatakan kalau paruh oranye nantinya akan bermutasi menjadi metalik. Seperti itu. Tapi kalau trotol kan sudah jelas pasti jantan ya. Kalau metalik tidak perlu dipertanyakan lagi, yaitu memang sudah 1 juta atau 2 juta miliar persen jantan ya. Terus bagi teman-teman kan kadang-kadang suka atau bertanya soal penjinakan ya. Kalau menurut pengalaman saya sendiri, konin ijoan dan trotol itu lebih mudah jinak daripada konin metalik. Konin ijoan dan trotol itu ketika habis dijemur terus kita masukin nektar, dia mau makan dari tangan ya, artinya cepuk yang kita pegang itu bisa langsung dia makan ya. Berbeda dengan yang metalik ya, dia masih perlu adaptasi dan kadang-kadang agak giras ya. Itu kembali ke teman-teman semua. Dan yang pastinya maupun ijoan, trotol atau metalik semuanya nantinya bisa jinak. Cuman kalau teman-teman mau yang lebih cepat, ijoan dan trotol. Itu pengalaman saya. Terus masalah harga ya. Masalah harga ini kalau konin ijoan dan konin metalik di Om Yokan itu beda-beda tipis ya. Yang lebih mahal itu yaitu konin trotol. Seperti itu. Tapi kalau untuk yang paling murah itu tetap ijoan. Itu berarti teman-teman tinggal menyesuaikan budget aja ya. Kalau dananya cukup untuk ijoan ya beli ijoan, kalau mau naik dikit ya metalik, atau mau yang agak lebih mahal sedikit ya ambil trotol. Terus pada dasarnya merawat konin ijoan, trotol atau metalik ini pada dasarnya perlu konsistensi dan kesabaran ya. Konin ijoan teman-teman perlu sabar menunggu trotol. Konin trotol teman-teman perlu sabar dalam menunggu sampai mutasi warna dan mencetak isiannya. Kalau teman-teman beli yang sudah metalik, teman-teman perlu sabar bagaimana diadaptasi dirawat, artinya mau dirawat oleh manusia, dan teman-teman juga gambling dengan isian dari hutannya. Dan teman-teman perlu menunggu sampai mabung, karena banyak teman-teman konin mania itu kalau beli yang sudah metalik, mereka akan sabar menunggu sampai mabung, sehingga habis mabung biasanya burungnya sudah enak untuk dirawat dan stabil begitu ya. Itu dari ketiga kategori konin ijoan, trotol atau metalik ini tidak ada yang lebih bagus dan tidak ada yang lebih jelek. Semua tergantung kepada teman-teman ingin yang seperti apa. Kalau yang mau yang cepat bunyi, ibaratnya dari Om Yokan taruh sangkar gantung langsung bunyi, dasarannya teman-teman bisa membeli yang ijoan dan trotol. Tapi sedikit saran ya, kalau teman-teman memilih konin ingin membeli yang sudah metalik, setidaknya teman-teman membeli yang sudah cukup di tampungan atau di Om Yokan ini yang paling lama. Karena sepengalaman saya sendiri, kalau membeli metalik ini minimal di tempatnya atau di bakulnya atau di pedagangnya ini sudah 1 mingguan ya, insya Allah itu enak dirawat ya, daripada yang baru bongkaran. Ini pengalaman saya, soalnya 1 minggu awal beli Om Yokan ini adalah masa-masa deg-degan ya, apakah ini burung mau kita rawat atau dia game over ya, atau dengan stres berat. Mungkin itu saja
share pengalaman tentang konin hijauan, trotol, dan metalik. Mungkin teman-teman yang sudah lama main konin juga bisa berbagi pengalaman tentang ketiga jenis konin ini, sehingga kita bisa sama-sama belajar ya. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan. Artinya tetap sabar dan konsisten, dan yang paling penting yaitu burung konin ini adalah burung yang mudah bunyi. Artinya apapun itu teman-teman membelinya, insya Allah tidak selama menunggunya itu tidak selama seperti burung-burung yang lain lah, apalagi kalau macam-macam seperti cucak hijau seperti itu ya, itu akan butuh waktu lama. Insya Allah ini seperti bertipe seperti burung jalak dan burung gelatik, terus burung labet ya. Insya Allah ini burung tipe receh ya, gampang bunyi. Mungkin itu saja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.